Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abila Lampasiro dari kelas PBA 2A. Di sini saya akan membawakan tugas dari UTS Mat Studi Quran Hadis yang menjelaskan mengenai nuzulul Al-Quran dan asbabun nuzul Quran. Baik, untuk sebelumnya dari sini saya akan bertanya kepada kalian semua, apa sih yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Jadi, nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk dari susunan idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran mempunyai arti turunnya Al-Quran. Tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yakni menunjukkan tentang proses menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Namun tidak ditinjau dari pengertian yang secara umum, ada beberapa pendapat ulama, diantaranya yakni pendapat yang pertama yaitu dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah secara sekaligus dari Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, setelah dari Baitul Izzah atau langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui beberapa peristiwa sesuai urutannya. Hal ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 23 tahun. Mengapa demikian? Karena selama proses yang bertahap tersebut ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus menjadi nabi hingga sampai beliau wafat. Pendapat ini juga didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas antara lain yaitu yang pertama berbunyi Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Kemudian yang kedua yakni Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Zikri, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yakni Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Lantas, pendapat yang kedua dikemukakan oleh siapa? Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa pendapat yang kedua disandarkan pada Al-Asy'abi. Bagaimana pendapat beliau? Pendapat beliau menjelaskan bahwasanya permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang penuh berkah tersebut. Kemudian sesudah itu baru diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Sebab hal ini juga mendasari atau mengambil sumber dari Quran surat Al-Isra 106 yang artinya berbunyi bahwasanya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, dari sini sudah jelas bukan bahwasanya dalam kedua pendapat tersebut, pendapat yang pertama dan juga pendapat yang kedua menjelaskan bahwasanya memang Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dalam setiap penurunan Al-Quran tersebut, di balik semua itu ada peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Nah, berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang mengiringi turunnya Al-Quran, ada hubungannya dong dengan asbabun nuzul. Nah, untuk pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai arti dari asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul Al-Quran itu? Ada yang tahu nggak?
Di sini saya akan menjelaskan. Nah, pengertian asbabun nuzul dalam ilmu Al-Quran memiliki arti sebab, karena, dan juga bisa diartikan lantaran. Kemudian, nuzul itu sendiri mengandung arti turun. Namun, secara istilah, asbabun nuzul bisa didefinisikan sebagai sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Istilah ini hanya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran, karena pada dasarnya setiap Al-Quran memiliki latar belakang, yakni dengan sebab diturunkannya ayat tersebut dari Allah. Mengapa demikian? Setiap ayat Al-Quran memiliki latar belakang sebab diturunkannya ayat tersebut dari Allah untuk Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Bukan hanya hal itu, ada beberapa bentuk asbabun nuzul, misalnya mengenai tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, atau yang mengandung tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian tertentu yang berawal dari sebuah pertanyaan sahabat Nabi atau seseorang yang hidup di zaman Rasulullah. Sehingga dengan adanya asbabun nuzul tersebut bisa menjawab apa yang hendak kita cari dengan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya ayat Al-Quran dalam asbabun nuzul terdapat banyak contoh yang memiliki sebab akibat tersendiri. Lantas, sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran seperti turunnya Quran surat Al-Fil, di mana peristiwa tersebut mengandung peristiwa atau sejarah yang mengenai pasukan Raja Abraha dengan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Bukan sampai di situ saja, Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahwasanya mengenai hukum halal dan haramnya kita dalam mengkonsumsi suatu minuman khamr, seperti halnya yang telah ditulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 30, yang di situ di dalamnya menjelaskan tentang hukum yang mengharamkan khamr, judi, dan berkurban untuk berhala. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya ada keterkaitan tersendiri loh dengan nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Apa sih yang termasuk dalam kedua kategori tersebut? Baik, pada penjelasan di atas telah dijelaskan bahwasanya Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Dikarenakan dalam setiap prosesnya ada pelajaran terbalik kejadian atau peristiwa turunnya ayat Al-Quran. Tidak sekedar itu loh, hal ini juga membuat kita untuk lebih mengetahui hikmah maupun peristiwa tentang persyariatan terhadap hukum dalam ayat Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan dari materi nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Saya Abila Al-Basirah. Apabila ada tutur kata yang salah saat saya membawakan materi tersebut, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.